Ramai juga Chris, akhirnya Chris gimana? Oke. Chris tanda tangan juga atau gimana Bang? Tadinya mau ada pihak Chris untuk tanda tangan pihak pertama kan, tapi ternyata diwakili oleh Bang Ismail. Jadi setelah itu semua berkas sudah beres. Jadi tunggu proses selanjutnya dari pihak polisi aja. Apa proses selanjutnya Bang? Ya itu polisi yang tahu kan, kita nggak tahu. Ini kemana lagi Bang ini Bang? Ini sekarang Untuk lebih lengkapnya nanti sekarang Ke Krimsus ngapain Ada Bang? ngapain Bang di untuk Krimsus? pencabutan LP yang telah dibuat UIT itu terhadap saya. Oh berarti yang laporannya dari Bunya Chris atau? Ya betul. Oke, berarti urusannya di sini sudah beres. Sini sudah beres. Oke. Ton, siap. Sip. Ton, dealnya berapa sih? Kalau kemarin kan sempat 1 M. Nggak ada deal. Kan berarti dengan kata lain lo boleh dikatakan takut juga nggak sih atas laporan itu? Kalau dibilang takut sih nggak juga sih. Karena Depannya masa depan. Karena kalau dibilang kita cari kelas kepala yang ada 2-3 orang. Miring deh gua. Jadi kita yang kelihatan bodoh. Tapi untuk surat pencabutannya tadi sudah di sana kan? Sudah lengkap, berkas semua sudah lengkap, sudah dikasih lihat. Berkanan. Bertemu dengan pihak Tapi kenapa pencabutan berkas ini setelah ada keluar nilai angka sih? Kenapa nggak dari pertemuan awalnya Ton? nilai yang mana ya? Yang disebut-sebut keluar nilai 1 M itu? Kenapa nggak pas pertemuan awal aja? Oh pertemuan awal kan karena emang saya niatan belum ada damai. Dan untuk pertemuan pertama saya kan belum ada lawyer dan segala sesuatunya dipelintir gitu kan, makanya untuk pertemuan kedua saya ada lawyer, maka dari situ ketemulah kata damai karena memang dalam hal hukum kita harus kuasa hukum. Berarti dari pihak lawyer memang mengarahkan kalau keluar angka itu berbahaya begitu ya Ton? Iya bisa jadi fitnah kan, bisa kena fitnah. Tapi tadi nggak lihat sendiri bagaimana? Sehat baik. Gua mau ngikut dorongan. Tengah gue mah. Kiri. Cicat cicat soal yang ngobrolin aja ya, kita intinya damai baik dan terus minta maaf secara langsung, sorry seperti itu. Kemungkinan kami diupayakan saya kira. Mudah-mudahan lah sebelum matahari terbit ya bisa dibebaskan lah kira-kira seperti itu. Kemungkinannya berapa persen Bang? 90% lah saya kira ya. Seperti itu. Karena prinsipnya si si pelapor Antoni kan udah cabut laporannya, udah masuk di penyidik ya tadi. Lalu juga udah masuk itu perjanjian perdamaiannya udah masuk juga. Nah, dasarnya itu. Yang laporan mana? Yang tuduhan pemerasan itu kan? Oh nggak ada. Nggak ada kok. Kita nggak laporan di situ kok. Ya. Oh nggak ada. Nggak sampai yang membuat laporan berarti ternyata? Oh enggak sampai. Pesan. Nggak dibicarakan. Nggak ada itu nggak ada. Kita nggak ada ini kok di situ nggak. Kan Tanto pas hari itu juga langsung minta maaf kan memang nggak ada ininya. Nggak pernah ngelaporin dari yang ke situ-situ. Enggak sih, biasa-biasa aja. Ngobrol biasa. Kan udah damai, cuman ini proses sikrisnya aja ini belum bisa keluar. Lagi diproses tunggu gitu ya. Mudah-mudahan. Udah damai kok, jadi nggak ada nih. Antoni bersih kok, nggak ada ini. Maksudnya nggak ada yang dituduh ke dia macam-macam, nggak ada ya dari pihak Kris ya gitu. Tapi masa tahanan misalnya kan 20 hari, nanti itu udah 20 hari atau belum? Atau gimana? Belum. 20 hari itu kalau nggak salah tanggal 13 Iya. Agustus. Jadi bisa lebih cepat keluarnya sebelum Iya soal 20 hari. bisa lebih mudah-mudahan nih soal. Mudah-mudahan. Ini lagi upayakan Lagi terus. diupayakan aja. Karena dasarnya perdamaian dan pencabutan udah ya, diterima oleh penyidik ya. Iya. Ya betul. Jadi itu udah penting itu poinnya. Ya kalau itu udah ada, nanti pertimbangan penyidik saya kira mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat udah bisa dikabulkan. Sampai sekarang masih nunggu bukti pencabutan itu ya? Pencabutan udah masuk. Buktinya itu surat. Udah masuk ke penyidik. Ya udah masuk penyidik. Perdamaian juga tadi aslinya udah masuk penyidik. Kebetulan saya yang tanda tangan sebagai kuasa Krisata tadi. Hanya administratif saya kira ya. Kalau Krisata di dalam ngapain Bang? Ya nggak santai aja di dalam. Maksudnya dia bagian dari. Oh enggak. Tadi kita pertemukan dengan Antoni.
pertemuan Anthony mereka berbicara banyak, saya pikir tadi santai gitu, nggak ada masalah juga. Karena memang intinya ya ke depan saya kira ya mereka mau buka PH dan sebagainya lah. Oh, kerjasama bareng. Ya insya Allah kerjasama Ada bareng. jabat tangan juga nggak Om? Berjabat tangan dong, pelukan dan segala macam lah. Masih Nggak ada masalah, clear. Masih ada beban nggak sih Tante sendiri sebagai orang tua? Ya udah lega. Sebenarnya kita ini kekeluargaan ya, ganti ruginya Iya. kekeluargaan gitu. Nah, ke keluarganya itu maksudnya Seperti ada apa mungkin? atau seperti apa? Dan Tan? tante juga nggak memberikan uang nggak sepeser pun atau seperti apa? Seperti apa sih segala macam? Kita kekeluargaan aja. Ya, damainya baik, kekeluargaan udah lega, cuman memang Chris lagi diproses baru bisa pulang gitu. Ya harus lebih baik ya dari sekarang. Pokoknya lebih baik dari sekarang. Mungkin ini juga pelajaran buat Chris ya enggak. Mungkin hari ini udah cabut laporan, kita sama-sama mau cabut laporan, tapi Chrisnya malah belum bisa keluar. Makanya ini lagi diusahakan gitu ya. Itu aja sih. Ya itu makanya kita lagi berusaha biar dia bisa berkorban untuk hari Minggu. Itu yang memang Tante lagi diusahakan di situ ya. Satu limosin ya Tante? Hah? Satu limosin ya? Ya itu satu-satunya yang lagi dikejar sekarang hari ini nih gitu. Gitu sih. Emang Krisata emang pengen merayakan di luar Iya. tahanan berarti ya? Pengen di luar tahanan kan kemarin dia udah beli itu ya, makanya mau ngeliat kali gitu. Itu yang kita lagi diusahakan ya, malam ini mungkin lagi berusaha jadi katanya sebelum kan besok ditangkap, hari ini dia kan beli kurban ya, katanya besok paginya dia ditangkap. Makanya semoga dia bisa keluar sebelum lebaran. Itu aja sih. Keinginan kita di situ aja. Di situ. Kurban apa Tante? Sapi ya kemarin ya. Ini juga damai udah, cuman mungkin ya ini Chris belum bisa pulang. Harusnya kan dia udah keluar nih hari ini, tapi kan belum bisa keluar ya. Ya Tante masih tahan-tahan lah gitu. Mungkin ada kecewa pasti ada, ya enggak. Cuman ya udah tunggulah, kan lagi diproses juga gitu. Pembelajaran buat Chris mungkin besar ya sekarang ini ya gitu enggak. Mungkin dia kemarin udah masuk LP Bekasi 3 bulan, sekarang baru keluar 20 hari dia masuk lagi, padahal dia mungkin besoknya habis beli sapi mau berkorban, malah masuk, sekarang dia mau keluar untuk berkorban juga belum bisa keluar. Itu kadang juga ya jujur lah ya, hari ini mungkin kecewa iya mamanya nih saat ini, tapi mau ngomong apa gitu ya, memang anaknya belum bisa keluar gitu ya gak? Itu aja sih. Tapi Mungkin tadi pagi angan-angan Tante mungkin udah seneng lega semuanya, wah nih anak pulang nih hari ini, tapi kan kenyataannya anakku belum bisa keluar ya. Mungkin ya kecewa, sedih ya, jadi satu sih pasti ya, tapi ya harus kita tunggu nih prosesnya gimana. Itu aja. Kadang tuh aku udah habis ya untuk berkata-kata sebenarnya gitu ya. Mungkin tadi siang harapan aku mungkin 100%, karena mungkin hari ini lelah, mamanya lelah sekali gitu. Itu aja sih. Tapi pas masuk harapan itu hilang, walaupun nggak hilang semua, tapi masih ada harapan itu. Tertunda lah itu ya, itu aja kali ya yang mungkin suka kadang bikin mamanya sedih tuh di situ aja sih. Mungkin memang mungkin belum diizinkan keluar kali. Itu aja sih paling kita berdoanya di situ ya. Ya itu ada proses yang mesti diurus itu aja sih. respon kerusakannya mungkin seperti apa? Ya mungkin hari dia kecewa sih sebenarnya, karena kan mungkin tadi temannya udah di dalam udah bilang gini, mama lagi ngurus begini, Chris sabar iya gitu ya. Mungkin dia juga udah nungguin kabar dari mamanya, karena aku juga kan nggak besok dia seharian, karena mungkin mamanya kan sibuk kesana kemari ya nggak. Mungkin mamanya datang ke sini, dia ke atas ya pasti kita komunikasi kan, Chris begini. Ya mungkin mamanya juga kecewa, pasti anaknya juga kecewa. Itu aja sih. Kita nggak tahu, kita takutnya juga itu nggak benar ya. Tapi reaksi keluarga dengan melihat video pernikahan maaf dari langsung Malah kita jadi fokusnya tuh di aku pernah ngerawat papa ya kan. Itu kan jadi kita waduh, orang maunya apa sih? Padahal kan kita melaporkan itu
keluarga besar kita sudah langsung, wah ini kayaknya nggak bisa didiemin nih orang udah mengajar banget ini. Jadi 1 minggu pertama itu ya, menghina banget ya. 1 minggu pertama kita diemin karena kita pengen ada etikat baik dari mereka, bagaimana buat. Tapi malah nantangin tapi malah makin laporin di media aja, makin laporin aja. Sekarang merasa dilaporin nggak minta bersalah. maaf loh. Waktu itu kan dia sempat ada video yang bilang bahwa saya pengen tes DNA nih. Saya juga, saya bingung sama temennya orang ini gimana ya cara mikirnya ya. Kalau kamu tuh suka asal ngejeplak, asal apa ya? Apa mungkinnya saya nggak, kalau saya mesti saya mau ngomong takut saya salah ngomong gitu loh. Karena dia kan seorang bapak yang bener mencintai anaknya, tega nggak sih dia ngomong tes DNA itu aja udah kita berpikir gimana sih lu. Sekarang sekarang sudah di dalam di penjara, kan saya nafas, bukan begini, nah gimana sekarang balik lagi. Jadi kayak cari iba ya. Selama ini gimana? Aku kan ingat nggak berniat memalukan kamu, nggak berniat memalukan kamu. Kemarin udah niat bilangnya mau mempermalukan maksudnya aja. Iya, se-Indonesia aja tahu. Gitu. Gak berniat mempermalukan, tapi di media dia udah di polisi dia udah menyatakan dia cuma pengen mempermalukan virus kan waktu itu. Jadi gimana sih saya juga bingung. Kecuali gini ya, kecuali sesuatu itu adalah fakta. Ini kan nggak ada sama sekali, mana ada sekali lagi dokter kandungan pakai sendok kontrol. Ya kan udah ngarang-ngarangnya pakai ngarang gila. Yang gitu numpang-numpangin kasus ini, makanya kita peringatin jangan sampai kasus Banyak ini lagi yang lain jangan sampai numpang-numpangin kasus inilah. Jadi yang ya. gak ada urusannya jadi ikut-ikut, udah itu aja sih. Banyak lah yang ikut-ikut emang pakai. Ya lihat aja selama ada tuh siapa aja yang jadi memperkeruh, jadi bukannya adem malah jadi makin melebar kemana-mana gitu ya nggak penting. Udah biar hukum berjalan sebagaimana mestinya, udah nggak usah masuk ke sana sini lah. Saya juga bingung ngapain sih pada ikut-ikut, saya juga nggak paham ya. Iya. Saya nggak tahu. Makanya saya gitu. bilang kita udah peringatin Kalau ya. kita kan sudah ada lawyernya, silakan urus sama lawyer kita gitu. Terus mungkin mereka juga udah ada lawyernya ya, biar kalau mereka yang mengurus sudah gitu aja. Kita nggak ada yang mau istilahnya mencari ini dan itu lagi, nggak deh. Pokoknya udah jalanin aja lah sebagaimana mestinya. Karena semua pun masyarakat udah tahu mau minta maaf yang beneran dia promo album ya. Penyanyi adalah lagu ini, penyanyinya ini, dia tuh cari sensasi gimana ya caranya besok gua harus masuk TV lagi, ngetop lagi. Nah sekarang sama Allah doa kalian sudah dijawab kan, kalian pengen eksis nih, eksis sekarang eksis banget mas. Eksis gitu. Jadi lihat kayak gitu seperti apa reaksinya? Mereka malah eksis tapi dengan menyinggung virus gitu. Ya kalau kita udah nggak kaget ya, karena kan dia kalau orang nggak, karena kalau mau diliatin karya apa gitu loh, harus ada karya kan, karya apa, giliran minta maaf promo album, satu lagi giliran minta maaf bawa papa kita kasihan yang suaranya benar-benar bagus tuh. Gitu, kasihan beneran. Banyak kesempatan orang yang bisa nyanyi itu baik banget. Terus sampai sekarang masih sama seperti kemarin, yang namanya malu, yang namanya kebawa terus dilihatin orang tuh masih kayak orang bingung, masih kayak orang malu itu masih terus melekat karena nggak bisa hilang gitu. Nah, sekarang katanya di sel tikus sendiri mungkin dari keluarga seperti apa sih? Ya kalau itu kesalahan sendiri ya. Kalau soal sel tikus kita nggak tahu ya. Maksudnya itu kan dari mereka yang buat sendiri kesalahan mereka sendiri, bukan dari kita nggak ada ngurusin lagi sih. Dan juga sebenarnya kita juga bukan zolim ya, kita juga bukan yang mau bagaimana, tapi cobalah bayangkan kalau kalian semua jadi kami bagaimana, atau kalian semua jadi virus lebih lagi, wah malu banget, tahu kasihan. Kan saya tahu mental dia kepukul, dia nangis terus sampai dia mau kemana-mana malu, dilihatin terus dengan kasus ini. Sedangkan di sisi lain harus tetap menjalani aktivitasnya kan, masih ada harus syuting lah apa segala macam. Iya, cobalah bayangkan itu. Dan satu lagi yang paling penting saya minta tolong ini adalah seluruh perempuan ini se-Indonesia, kita sekarang ada istilah kataan baru loh, ikan asin dari laki-laki. Kan bener kan? Jadi ada sekarang laki-laki ada istilah ikan asin itu udah untuk kita gitu loh. Gara-gara dia ini semua perempuan ini menanggung akibatnya. Jadi saya pikir pihak kepolisian, kejaksaan maupun nanti pengadilan, insya Allah sudah tahulah apa yang harus mereka lakukan, dan juga supaya ini tidak berulang kepada perempuan-perempuan lain lah di Indonesia ini. Saya senang punya anak lagi, jadi sekarang aku udah punya 3 anak, udah lengkap, ada anak cewek, ada anak cowok juga. Gitu. Berarti mengangkat veteran sebagai anak pertama ya Ci?
Iya, sebagai anak pertama, jadi kebetulan kan emang veteran udah umur 13, terus udah kayak gitu ya, jadi Tania sama Thalia ada kakaknya yang ngejagain. Sekarang kita lagi ngurusin sih, veteran kan mau pindah ke Jakarta, jadi lagi diurusin, tapi kan kalau surat-surat kayak gitu lebih pokoknya yang ngurusin, aku lebih ngurusin yang lain gitu. Tapi ada udah ada utamanya apa sih? Sama keluarganya. Iya, nanti kita ada rencana mau ke situ sih, cuman lagi lihat jadwal karena kan emang aku juga ada jadwal yang lagi full mau launching album juga, tapi juga harus ke ngurusin Tania juga, jadi ya jadwalnya lagi diatur-atur supaya bisa kesana juga. Maksudnya kalau kesana kan jangan sampai cuman bentar atau kayak gimana, jadi emang mau full kesana, emang ngurusin buat veteran. Ada pertimbangan kayak gimana itu namanya yang udah klik ya klik aja gitu, bukan ada alasan syarat 1, 2, 3, nggak ada syarat. Kalau jadi anak mah namanya itu ya emang udah dapet feelingnya, emang udah pada saat ketemu veteran ya ada perasaan ya aku mau dia jadi anak. Komunikasi dengan orang tuanya veteran sendiri, backbone-nya seperti apa? Oh, itu yang lebih ke Bensu gitu, jadi lebih ke ayahnya yang ngurusin. Kalau aku lebih ke veterannya. Biasanya kalau mama kan lebih ribet, veteran udah makan belum, sekolahnya kayak gimana, aku lebih ribet ke situnya. Jadi kalau misalnya buat masalah surat atau kayak gimana itu lebih Koko yang ngurusin. Ya pas Koko bilang kalau misalnya yang aku ketemu anak begini-begini, oh iya yang, terus dari kayak gitu makin lama aku lihat dia cerita makin intens cerita gitu. Terus akhirnya pada saat ketemu ya, oh ya aku lihat, oh ya pantesan dia sayang sama anak ini gitu. Jadi ya pada saat veteran ketemu Thalia juga deket ya, Koko bilang kayak gitu ya kenapa enggak. Kemarin juga habis liburan dari Bali ya, Ci? Liburan dari Bali, liburan singkat, sebenarnya nggak ada rencana kayak gimana, cuman ya supaya kita ada break sebentar aja. Nggak ada, untungnya sih sebelum aku kasih tahu apa-apa malahan Thalia yang bilang sendiri. Jadi kan pertama dia bilang, jadi cucu Nana Yeye sekarang ada 4, dia yang sebutin sekali. Dia yang sebutin sendiri, Gio, ada kakak veteran, terus Thalia Tania deh gitu. Dia yang sebenarnya excited juga sendiri tanpa kita harus kasih atau cemburu atau kayak gimana. Malah Thalia yang bilang, kakak suka apa, kakak dia yang lebih, kakak kita mau beli ini mau nggak, yang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada kecemburuan sama sekali. Sama seperti Thalia waktu ada Tania lahir, dia juga nggak ada kecemburuan, untungnya semuanya happy. Kemarin dia nangis karena sedih, bener-bener dia kalau main sama kakak veteran kan emang bener-bener deket banget. Terus udah kayak gitu tiba-tiba kakak veterannya dia harus pulang, jadi dianya sedih kayak kenapa harus pulang, dia yang kayak nggak terima gitu. Cuman kita ngejelasin kalau veteran ada sekolah di sana, jadi harus sekolah dulu, harus pulang dulu. Dia bilang musibah kemarin itu ya emang sebenarnya kejadiannya sedikit aneh, kayak tiba-tiba baru kebakaran. Aku pada saat itu bersamaan aku ditabrak dari belakang mobil aku. 1 menit lagi ya. Dan yang anehnya lagi, mobil aku yang lagi parkir di apartemen pun ditabrak pada hari yang sama dan kejadian itu gitu. Jadi ya itu kan mobil nggak ada salahnya ya di parkir gitu, ditabrak juga. Jadi aneh, kebakaran aku ditabrak, mobil di rumah ditabrak, kok bisa gitu. Tapi ya selalu pikirannya positif aja ya, mungkin emang udah saatnya diservis gitu aja mikirnya, karena nggak mau terlalu pusing ya. Yang mereka mau ya orang negatif yang masuk ke kita. Jadi aku lebih mikirinnya lebih positif, yang kayak lebih ya udah deh, daripada mikirin yang aneh-aneh kayak gitu, mendingan kita bawa positif. Aku juga masih ada 2 anak aku, kalau misalnya aku lagi stres, aku gendong anak aku, itu pasti nular auranya ke anak aku. Jadi anak aku akan nangis gak berhenti. Jadi lebih baik aku nenangin pikiran, happy bareng anak. Jadi pada saat Bensu pulang juga dia tenang gitu aja. Iya, bawa keluar dari rumah karena dia nangis terus kan. Tapi kata Ustadz kalau bisa kemarin kan emang Ustadz udah datang juga gitu. Jadi ya kalau bisa coba di rumah ditenangin gitu. Jadi ya segala cara, kalau misalnya segala sesuatu yang positif dari siapapun ya diikutin aja. Mobilnya yang lama ditukar sama mobil itu. Jadi bapaknya dulu beliin mobil tapi nggak nyaman gitu loh. Ya udah ditukar.
dalam rangka apa sih? Nggak ada. Dalam rangka dia udah 17 tahun. Emang baru Nanti 17 tahunnya nanti September, tapi pada saat ulang tahun tuh kita lagi pergi nganterin kakaknya sekolah. Jadi sekarang ini dia ini kalau ganti mobil kan memang kita tanya dianya maunya apa. Mobil dan Menyesuaikan kantong juga wah, ya kan. Jadi itu beli mobil itu leasingnya 10 tahun. kenapa? Kok gitu? Serius? Enggak, karena itu ganti mobil nambahnya dikit kok. Cash. Lumayan, belum fit gitu. Udah cash aja, karena apa? Karena mamanya masih punya banyak kreditan, ya kan. Jadi kreditannya udah jangan banyak-banyak lagi, udah pusing nyalakan dikit. Dia kan udah 17 tahun, jadi dia harus belajar dewasa, kata bapaknya gitu. Kalau dulu kan dia mau ada mobil ini difotoin kayak bos, kata bapaknya lu kayak bos ya. Sekarang lu nggak ada, yuk ikut gue ke showroom. Jadi memang kemarin tuh pencariannya 2-3 hari gitu lah. Jadi Devano sendiri yang pergi gitu. Ini enggak gitu. Sebenarnya mobilnya mobil kecil. Karena kalau yang kemarin tuh mobil gede, terus gue naik gitu lagi macet sakit gitu. Karena nggak nyaman Jeep kan kalau kemarin. Kalau sekarang dia pengennya mobil yang kecil, yang memang belum boleh. Selama ini dia punya mobil tapi yang nyetirin supir atau manajernya atau asisten boleh dong. Justru kita beliin dia mobil itu supaya dia punya tanggung jawab ngerawat mobilnya, tanggung jawab untuk keselamatannya dia sendiri. Gitu lah. Ya sudah ya, oke. Bye. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.